بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat dan rahmatnya kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, di samping nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa menjalani aktivitas kita dengan mudah tanpa tantangan dan rintangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kenikmatan di atas kenikmatan yang telah kita raih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita dalam meniti kehidupan untuk meraih sebuah kesuksesan dunia dan akhirat, berikut beserta keluarga, sahabat dan kerabatnya, serta pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita insyaallah adalah surah Al-Insyirah. Kelas sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan surah At-Tin. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, sebab tidak ada ilmu yang lebih tinggi dan bermanfaat daripada Al-Quran. Bahkan Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebab wahyu Allah diturunkan kepada Rasulullah SAW dalam rangka mengajarkan kepada kita cara menjalani hidup dengan benar. Cara bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk golongan yang selamat. Karenanya ada seorang propaganda dari Inggris, juga termasuk salah seorang anggota parlemen Inggris, mengatakan, jangan kalian pernah bermimpi menjauhkan kaum muslimin dari Islam selama Al-Quran ini dekat dengan mereka. Bahkan Christian Stockholm itu pernah berkata, biarkan umat Islam sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran
tapi jangan biarkan mereka memahaminya. Sebab ketika seorang muslim memahami Al-Quran dengan benar, juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah mereka akan menjadi cahaya dimanapun kemudian mereka berada. Jumlah sahabat itu hanya 124.000. Mayoritas mereka hafal Quran, walaupun angka ini masih diperdebatkan sejatinya. Dengan Al-Quran di dada mereka, dengan pemahaman yang benar, mereka menyebar kemanapun, mereka menjadi lentera, ya kan? Dan cahaya bagi kegelapan yang menyelimuti masyarakat dunia pada saat itu. Hasilnya alhamdulillah sampai ke Indonesia. Islam masuk Indonesia ini adalah di abad kedua Hijriah. Itu yang benar. Berdasarkan bukti arkeologi yang didapatkan di Parlang. Cuman dipolitisir ada kepentingan agama tertentu yang mengakui kalau mereka adalah yang pertama, bukan Islam. Tapi fakta mengatakan bahwa Islam sampai ke Indonesia itu di abad kedua Hijriah. Karena Al-Quran. Bahkan Rasulullah katakan, innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu kaum itu dengan Al-Quran dan menghinakannya juga dengan Al-Quran. Mereka yang diangkat dengan Al-Quran adalah mereka yang mempelajari, memahami, mengamalkan dan menyebarkannya. Sementara mereka yang dihinakan adalah yang jauh dari Al-Quran. Lihat bagaimana Barat, walaupun teknologi mereka kuasai, sayap mereka kuasai, minim tidak ada ruh mereka ateis, lihat hasilnya bagaimana. Angka pembunuhan, angka bunuh diri lebih banyak di negeri mereka dibanding di negeri kaum muslimin. Tingkat kriminalitas, ya kan, lebih tinggi di Amerika dibanding dengan di Saudi. Padahal konon negara paling maju. Sebabnya apa? Tidak dibimbing dan dituntun oleh Al-Quran. Runtuhnya Bani Umayyah dulu adalah karena kemudian mereka mulai menjauh dari syariat Islam. Banyak maksiat dilakukan di istana-istana pemimpin pada saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kuasakan les perdinan terhadap mereka. Bayangkan hampir 800 tahun berlangsung. Runtuhnya Turki Utsmani juga sama. Bukan karena jumlah tentara yang sedikit, ya kan, persenjataan perang yang tidak memadai, tapi karena apa? Keimanan semakin melemah. Oleh karenanya, kalau kita ingin kembali jaya, mari kita pelajari Al-Quran, pelajari sunnah Rasulullah SAW, sebab para umat terdahulu itu sukses dalam menjalani hidup, ya kan, di dunia dan di akhirat karena meniti jalan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang binasa adalah yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita baca terlebih dahulu ayatnya. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Tapi siapa yang mau baca? Betul. Yang mau baca. Betul. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ahsantum. Barakallahu fiik. Baik, satu lagi. Betul. Yang mau coba, jangan takut benar. Betul. Kenapa nunduk semua ini? Takut ditunjuk. Betul antum. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau belum nikah udah bisa jadi imam. Taib, artinya alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melampangkan untukmu dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Alladhi anqadha dhahrak, yaitu yang membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Fa inna ma'al usri yusra, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Fa idza faraghta fansab, maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah lebih dikenalnya, terdiri dari 8 ayat. Turun di Mekah, maka disebut dengan surah Makkiyah. Setelah surah Ad-Duha. Allah Subhanahu wa taala di sini seakan-akan berkomunikasi dengan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah benar-benar melapangkan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah datang kepada beliau cahaya Islam tentunya. Bahkan beliau sejak lahir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sekalipun beliau sujud kepada selain Allah. Walaupun hidup dan dibesarkan di masyarakat, bahkan dari keluarga di luar Islam. Ayahnya, ibunya mati di luar Islam. Walaupun demikian, karena Allah Subhanahu wa taala memang menginginkan kebaikan pada beliau, ya kan? Allah lapangkan dananya untuk menerima Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan petunjuk kepadanya, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk Islam, untuk menerima ajaran yang dibawa oleh, kalau kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dan sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala telah mendapangkan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan syariatnya luas, lapang, toleran, lagi mudah, yang kita sering sebut dengan istilah rahmatan lil alamin. Rajam bagi orang yang berhak untuk dirajam itu rahmat lil alamin. Qisas ditegakkan juga rahmatan lil alamin. Memerangi kezaliman juga rahmatan lil alamin. Jadi rahmat itu bukan berarti tanpa ada sanksi. Ini sebagaimana yang umum dipahami oleh orang. Pokoknya kalau rahmat itu enggak boleh menyalahkan orang, ya kan? Enggak boleh ada sanksi, padahal Allah Subhanahu wa taala punya dua sisi. Rahim, ya kan? Maha penyayang. Rahman, di sisi lain juga innallaha syadidul iqab. Rasulullah SAW sangat lembut. Tapi ketika agama Islam dilecehkan, beliau angkat pedang. Ya apa tidak? Ini rahmatan lil alamin itu bukan versi Indonesia, ya kan? Tapi versinya apa? Allah Subhanahu wa taala. Adapun kemudian ada Islam rahmatan lil alamin versi Nusantara. Itu Islam proposal sejatinya itu. Islam proposal wani piro. Dan itu marak nanti ketika ada kepentingan-kepentingan. Tapi Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, syariatnya itu sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Sekarang Barat itu cemas karena melihat banyak orang-orang jenius, orang-orang pintar, orang-orang ateis, setelah belajar langsung dari Al-Quran, dari hadis, tidak lagi mereka mengambil dari media, mereka banyak masuk Islam. Dan mereka begitu masuk Islam, mereka militan. Berapa banyak sekarang jadi konten kreator, Masya Allah. Dan mereka nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena baru menemukan sesuatu yang indah dalam hidupnya, setelah selama ini mereka tersesat dalam kehidupan di tengah kelimbangan harta yang mereka miliki. Dari semua lapisan itu.
Ada yang ilmuwan, ada yang teknokrat, ada yang saintis, ada yang artis, ya kan? Ada yang masya Allah pemusik, ada yang pemabok. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka, ya kan? Mereka berubah sedemikian rupa. Saya punya kawan dulu Max Anderson namanya, orang Amerika. Setelah dia masuk Islam, masya Allah, dia langsung ngapalin Quran, belajar ngapalin Quran, belajar bahasa Arab, dan kuliah di Saudi pada saat itu. Suatu hari dia melihat perilaku beberapa kawan dari Afrika yang tidak mencerminkan adab Islam. Apa kata beliau? Mungkin kalau saya bergaul sama Anda dari dulu, mungkin saya nggak kenal Islam. Ya kan? Anda Muslim dari kecil, tapi tidak mencerminkan Islam Anda, kata beliau. Bahkan ada Ismail, saya lupa nama sebelum dia Islamnya, asli orang Amerika. Masuk Islam itu karena melihat bagaimana persamaan Allah persamakan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak melihat kelas sosialnya. Mau presiden, mau menteri, mau gubernur, kalau telat sholat pasti di belakang. Dia butuh hanya 1 bulan ngelihat apa yang dilakukan orang di masjid. Yang paling menarik perhatian dia adalah sholat. Dia dapatkan, mohon maaf ini, marbot masjid. Apa sih marbot itu, apa artinya? Ada yang kata lain yang lebih enak gitu. Karena kerjaan marbot ini lebih mulia dari kita. Dia bersihin masjid, dia adzan. Apa pasnya yang nggak sampai hati bilang marbot itu. Marbot itu apa sih artinya? Hah? Manajer masjid. Nah, keren nih. Kan keren itu. Anak nggak sampai hati, masa begitu dihinakan sekali namanya. Ganti kalau bisa jangan marbot lah. Dia jadi imam. Nggak ada lebih mulia orang daripada jadi imam. Dia dapat pahala dari sholatnya dan sholat kita. Sementara kita hanya dapat dari sholat kita. Bukankah lebih mulia dia? Yang adzan juga sama, adzan. Setiap orang yang mendengar adzannya, baik yang datang ke masjid, yang sholat di rumah, mereka juga dapat pahala dari sholat mereka yang kena adzannya itu. Bukankah dia lebih mulia dari kita? Kalau bisa cari istilah yang enak lah gitu. Saya nyebut marbot. Saya juga nggak ngerti apa arti marbot itu. Bahasa apa itu? Hah? Apa? Bukan, marbot itu bahasa apa? Buang istilah marbot, nggak enak didengar. Iya kan? Lihat bagaimana seorang Ismail, saya lupa nama ininya beliau, kemudian nama Islamnya Ismail. Dia adalah Kristen taat, keluarga gereja taat. Dia mendapatkan doktrin yang begitu jelek tentang Islam ini. Baik di sekolahnya, di lingkungannya, di rumahnya, di tempat dia kuliah. Ya kan? Tapi begitu dia melihat, ya kan? Begitu dia melihat apa yang terjadi di masjid, sholat itu. Dia dapatkan selalu muadzin, manajer tadi. Coba tolong diganti lah yang enak itu. Kasih tahu anak apa yang pas enaknya. Jangan disebut marbot, nggak enak. Kesannya itu gimana gitu. Ya kan? Padahal mereka paling mulia nanti, paling tinggi, paling panjang lehernya di akhirat, muadzin itu. Lebih mulia dari kita yang punya harta. Kalau kita enggak muadzin. Iya kan? Baik. Jadi pada saat itu dia dapatkan, diperhatikan sama dia. Jadi orang yang mendapatkan sop pertama adalah orang yang pertama kali baik berada di masjid itu atau yang datang ke masjid. Dia berpikir, ini kalau andai kata presiden, kata dia, datang telat, dia nggak mungkin menyela langsung menjadi imam di depan. Bahkan beberapa kali saya ngisi di kementerian, bahkan ada menterinya, Pak, kalau zaman Rasulullah SAW yang jadi imam itu pra menteri. Coba antum imam. Aduh, saya nggak bisa, antum aja. Anda saja kan gitu. Ini Masya Allah gitu. Antum, saya pernah dapatkan video Erdogan ketika sholat Jumat telat. Dia sholat dekat di pintu luar ini. Nggak ada mentang-mentang dia presiden. Langsung orang dibubarin. Stop dulu. Presiden belum datang. Nggak ada cerita itu. Inilah yang membuat
Ismail ini jatuh hati terhadap Islam. Akhirnya dia beli buku, dia beli terjemahan Al-Quran. Lalu dia dapatkan, dia praktekkan sebelum dia masuk Islam. Akhirnya nanya kemudian ke orang di masjid itu, kenapa kok begini? Dia bilang, inilah ajaran Islam. Sementara dia dapatkan di gereja, tidak mungkin bisa duduk di sep terdepan kecuali mereka yang punya kelas sosial. Nggak ada orang-orang yang bikin orang-orang miskin duduk depan, paling di belakang. Kata dia, inilah Islam, Masya Allah, di hadapan Allah, boleh di dunia aja jadi siapa saja, kata dia. Tapi begitu menghadap Tuhannya, semua sama, nggak ada bedanya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Akhirnya dia masuk Islam. Dia sembunyi-sembunyi. Dan dia praktekkan tanpa dia ngasih tahu ke keluarganya. Mempraktekkan ajaran Islam itu. Sampai kemudian keluarganya itu menyidang dia. Karena ada perubahan yang gratis. Yang tadinya marah-marah, dia mabuk, ya kan, datang ke diskotik dan seterusnya. Ini berubah total. Akhirnya disidang, ditanya. Apa yang membuat kamu berubah seperti ini, katanya. Jawaban dia apa? Apakah perubahan saya ini baik atau tidak baik? Kalau perubahan saya baik, ayo ikut saya. Kalau tidak baik, saya akan berhenti. Terus ditekan, akhirnya dia katakan, inilah agama yang selama ini saya dapatkan sedari kecil di rumah, di lingkungan, di sekolah, di kampus, begitu jeleknya. Tapi begitu saya pelajari, saya pahami dan segala macam, inilah yang kalian dapatkan sekarang ini. Yang saya praktekkan itu ajaran Islam. Enggak percaya mereka. Akhirnya diberikan terjemahan Al-Quran, dikasih buku-buku. Seanggota keluarga, alhamdulillah, masuk Islam. Kecuali, saya lupa, antara ayah atau ibunya meninggal sebelum masuk Islam. Sementara kita dari orok nih. Ya kan? Darah-darah kita Islam. Tapi kadang-kadang tidak mempelajari Al-Quran. Kalau benar penelitian orang di luar agama kita mengatakan bahwa orang yang bisa baca Al-Quran di Indonesia ini bisa baca, bisa memahami, dan bisa mengamalkan, itu nggak sampai 2%, Pak. Dari 280 juta. Berapa itu? Hah? Berapa juta? 5,6 juta. Apa kita termasuk yang 50? Mudah-mudahan. Wajar kalau kemudian kita sekarang itu diobok-obok. Karena nggak ngerti apa yang mesti kita lakukan. Kalaupun membela itu kenapa? Karena emosi, bukan karena agama. Makanya begitu nggak suka dengan pemerintah, wah demo, kan gitu. Padahal Islam tidak mengajarkan kita demo. Demo pertama kali terjadi dalam Islam itu ketika zaman sahabat mulia Utsman. Itu bukan demo sejati. Ketika ada pemberontakan yang dipelopori Abdullah bin Sabah dan kawan-kawan. Sampai terbunuhnya sahabat mulia Utsman. Sebelum nggak pernah ada dalam Islam. Makanya mestinya Islam ini jangan dimusuhi, apalagi pemerintah itu. Justru dengan adanya Islam itu, Indonesia akan aman. Tidak ada di dunia ini, kalau penduduknya mayoritas Islam, kecuali akan damai. Tapi ketika kita minoritas, di Indonesia ini nggak pernah ada yang namanya demo anti Kristen, anti Konghucu, pernah nggak ada? Nggak pernah ada. Tapi lihat di Barat, lihat di Amerika, lihat di Inggris, lihat di mana-mana. Bahkan kaum muslimin berapa banyak dilecehkan. Kawan saya orang Spanyol, dia seorang pengusaha, dia punya supermarket itu. Dia jadikan begitu masuk gitu, tempat yang paling strategis, dijadikan masjid sama dia. Ya kan? Tapi dia mendapatkan masalah bulian luar biasa. Pernah istrinya, anaknya, saudaranya, ya kan? Dibuka hijab, ditarik secara paksa di jalan. Makanya mereka kata dia ini nggak bisa keluar, jadi nggak seseluasa kita lah. Gitu. Bahkan kalau di Perancis, Masya Allah, ada pengusaha Muslim dengan peraturan yang ada bagi yang make di tempat umum akan ada denda. Ada seorang pengusaha Muslim yang menanggungnya, coba
Berapa miliar, puluhan miliar tiap bulan dia bayar. Asal kaum muslimin, wanita-wanita yang mau pakai jilbab. Di kita Masya Allah amat, tapi ada yang nggak pakai jilbab. Yang ada pakai rok ponakannya. Ini kiamat di dunia. Padahal kita Masya Allah. Ini hati-hati hal semacam ini. Jangan kita merasa aman. Ini akan mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu mayoritas tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjalankan syariatnya, akan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala akan merukan bala itu. Bukan bala-bala yang di pinggir jalan pagi hari kita makan, bukan. Musibah. Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat 16. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadbir." Apabila kami menginginkan kehancuran pada suatu negeri, Allah perintahkan penduduknya, khususnya orang-orang yang hidup glamor, baik pejabatnya yang kaya-kaya, pengusahanya, disuruh melakukan ketaatan kepada Subhanahu wa taala. Tapi kalau kelas kelompok sosial ini banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pantas bagi negeri itu apa? Azab. Dan kami akan hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Kenapa yang disebut mutrafi? Mutrafi ini bisa pejabatnya, bisa pengusahanya. Karena satu pengusaha yang kaya raya, ya kan, kalau dia buat tempat maksiat itu sangat mudah sekali. Ya apa tidak? Kalau orang miskin, mungkin maksiatnya hanya nyolong. Sendal hilang. Ya kan? Artinya tidak berdampak secara masif maksiat yang dilakukan. Tapi kalau pengusaha, penguasa, pejabat, korupsi, paling tidak seperti kita rasakan sekarang. Harga-harga naik dan seterusnya kan. Akibat ulah mereka. Ya kita doakan mudah-mudahan mereka diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka muslim tapi jauh dari ajaran Islam itu sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa wada'na anka wizrak." Dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Semakna dengan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat, "Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Supaya Allah telah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan taufik kepada Rasulullah SAW untuk menjadi nabi dan membawa risalah dan membawa cahaya, ya kan, kebenaran, sampai alhamdulillah ajarannya walaupun tidak pernah ketemu dengan, ya kan, Rasulullah SAW, kita menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Dan bagaimana kemudian ketenangan, kebahagiaan itu kita dapatkan. Setelah sebelumnya mungkin nenek moyang kita jauh dari Islam dahulu. Allah Subhanahu wa taala, ya kan, kemudian ampuni dosa-dosa Rasulullah SAW, baik dulu sedang akan datang. Makanya kemudian yang kita yakini satu-satunya manusia yang maksum adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada aneh orang masyarakat kita Indonesia ini, ada orang-orang tertentu yang dianggap maksum. Bahkan kadang-kadang orang gila sejatinya, secara zahir dia gila, itu dianggap, Masya Allah, wali. Nggak pakai baju pula, Masya Allah, orang bagaimana salaman cium tangan dengan orang gila. Sehina itukah Islam? Wilayatullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, itu tidak didapatkan kecuali dengan keimanan dan ketakwaan. Keimanan dan ketakwaan itu tidak akan mungkin bisa didapatkan dengan benar kecuali orang itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena itu sumbernya. Ini dia bertapa, pergi ke gunung, ya kan? Kadang kemudian di pinggir pantai, kadang musafir sekian tahun, 26 tahun, 7, ya kan? Ada yang 30 tahun nggak pulang-pulang, rambut gondrong. Orang gila sejatinya. Udah nggak sholat, katanya udah lepas dari syariat. Itu dibilang, lihat, waliullah. Dari mana? Waliullah dari Hong Kong.
Waliyadzubillah, ini yang terjadi di masyarakat kita sekarang. Ini yang harus kita luruskan, harus kita benahi. Hal-hal semacam ini akan tumbuh subur dan marak di tengah kaum muslimin yang tidak mempelajari Quran dan hadis. Ya kan? Kita bisa mengomentari semacam ini setelah kita tahu kebenaran itu. Ya apa tidak? Setelah kita belajar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita tahu, oh ini bukan wali. Karena wali itu orang yang taat. Ciri wali itu gampang. Imannya, akidahnya benar. Tidak bercampur kesyirikan. Dia tidak jual jimat, tidak jual penglaris. Ya kan? Tidak menghalalkan yang diharamkan. Gampang itu. Cirinya begitu. Dan rajin menjalankan ibadah sunnah di samping yang wajib. Dialah waliullah sejati itu. Ada hadis qudsi terkait dengan ini. Dulu pernah saya sampaikan ketika khutbah singkat saya. Dalam riwayat Imam Bukhari. Itu waliullah sebenarnya. Bisa muadzin kita. Bisa imam kita. Bisa teman kita. Pokoknya orang yang rajin ibadah sunnah di samping yang wajib. Dia waliullah yang sebenarnya. Hati-hati dengan doa dia. Karena dia doanya mustajab. Mungkin dia nggak punya apa-apa. Tapi dia rajin ibadah. Dia sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Kalau dia minta perlindungan, Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Bukan mereka yang secara zahir manggila udah nggak sholat, masih masya Allah didewa-dewakan. Saya yakin kalau mati nanti itu kuburannya tempat ziarah. Bahkan ada kuburan yang udah tua gitu kan. Dari mimpinya, oh ini kuburan nenek moyang saya, diganti namanya. Ada begitu tuh. Ngalap berkah. Bahkan di Kalimantan ada bukan kuburan. Karena saya tanya ke tokoh di masyarakat itu, pernahkah kalian melihat ada kuburan? Enggak pernah ada. Katanya kuburan ini kuburan wali yang berpindah-pindah. Tuh hebat kan? Yang meresmikan itu adalah orang yang sekarang haulnya itu bisa 5 juta orang. Saya enggak sebut namanya. Ya kan? Masalah nanti. Ini yang terjadi di kita gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memberikan hidayah taufik kepada Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat beban dari beliau juga, Allah ampuni dosanya. Walaupun demikian Rasulullah SAW kondisinya dijamin masuk surga, diampuni dosa dulu sedang akan datang, tapi ibadahnya enggak pernah surut. Sampai Aisyah suatu hari, karena beliau rajin melihat Rasulullah SAW itu qiyamul lail luar biasa. Tidak seperti umumnya para sahabat. Ya kan, sampai beliau pucat. Mungkin kalau bahasa kita, ya Rasulullah, engkau ini keterlaluan, bukankah telah diampuni dosamu dulu sedang akan datang? Kenapa begitu ibadahmu luar biasa? Apa kata beliau? Kalau bahasa kita, apakah saya salah kalau menjadi hamba yang bersyukur? Jadi beliau melakukan ibadah itu karena wujud syukur dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segalanya. Ya kan? Diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, lalu kemudian diampuni dosanya. Bagaimana beliau diselamatkan tadi dari, walaupun hidup dibesarkan di komunitas yang sejatinya dia tidak kenal agama gitu kan, tapi Allah jaga dia, ya kan, dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada akhirnya kemudian Allah ampuni dosanya, lalu kemudian diwafatkan dan dijamin masuk surga, bahkan menjadi juru selamat dalam tanda kutip, ya kan? Kemudian lebih lanjut Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzi anqadha dhahrak. Kemudian yang memberatkan punggungmu. Al-inqad, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, artinya suara tulang punggung yang memikul beban berat krek-krek gitu ya. Itu sudah tidak lagi membebani beliau. Dan beliau mengatakan, dan bukan hanya seorang dari kalangan ulama salaf mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, yang memberatkan punggungmu, yakni membebanimu dengan beban yang berat. Ya karena beliau masalah tumbuh sebagai orang yang yatim. Kita tahu bagaimana anak yatim. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dengan caranya. Bagaimana sayangnya Abdul Muthalib, bagaimana sayang Abu Thalib, walaupun beda agama. Karenanya kemudian, ya kan, Abu Thalib itu mendapatkan apa? Keringanan. Karena pengorbanannya selama ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian beliau dewasa,
dan kemudian beliau punya segalanya. Dunia Rasulullah miliki. Jangan dikira Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu kaya. Lebih kaya dari sahabat mulia Abu Bakar. Tapi para sejarawan mengatakan beliau miskin karena begitu meninggal tidak memiliki apa-apa. Karena umumnya kalau para raja, para pembesar, para pengusaha begitu meninggal banyak harta yang ditinggalkan. Rasulullah tidak. Tapi bukan berarti Rasulullah SAW miskin. Rasulullah itu tidak pernah menolak orang yang minta kepadanya. Ya kan? Bahkan hartanya itu tidak pernah nginap. Suatu hari kata sahabat mulia Barra bin Azib, habis sholat asar tiba-tiba Rasulullah habis assalamualaikum, enggak seperti biasanya. Biasanya kan duduk dulu zikir, ini langsung pergi ke dalam rumah. Para sahabat kaget, ini ada apa? Pasti ada masalah besar. Ternyata begitu keluar ditanya jawaban Rasulullah, ada 3 lempengan perak yang belum terbagi, khawatir nginep malam ini. Makanya beliau begitu meninggal tidak meninggalkan apa-apa. Oleh karenanya kalau antum yang punya harta, sekarang berbagilah. Ya kan? Kepada manajer masjid tadi itu. Ya kan? Kepada imam, kepada orang yang membutuhkan. Karena nanti kalau antum meninggal, nah ini jadi masalah. Yang menikmati harta antum adalah suami berikutnya dari istri antum. Apalagi kalau istri antum masih muda, usia 35 tahun, 40 tahun. Walaupun sekarang bilang, wah kamu nanti kalau saya meninggal jangan nikah lagi. Iya, begitu meninggal, paling kuat dia bertahan 4 bulan, 10 hari. Habis itu carilah lagi. Ya kan? Ya apa tidak? Hati-hati antum. Ya kan? Kita sudah banting tulang, ya kan, peras keringat, ya kan, dapat rumah 4 mobil, yang menikmati pesaing kita. Sebagaimana yang terjadi di Jakarta, ada ikhwan usia 26 tahun menikahi janda, punya anak 6. Ya kan? Siapa janda ini rupanya? Ternyata orang kaya, punya banyak perusahaan. Mau antum kayak gitu tuh? Ya kan? Mau enggak? Semua perusahaannya di take over sama pesaing kita. Sementara kita di kuburan ada di mana, Pak? Kira-kira di lubang api neraka atau taman surga? Minimal kalaupun enggak kekal mampir itu kasarnya. Wallahu ta'ala alam. Betul ada. Taib. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'na laka dzikrak." Setelah Allah Subhanahu wa taala yang menghapus dosa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghilangkan bebannya, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan meninggikan sebutan namanya. Maksudnya kata Imam Al-Mujahid, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tidaklah aku disebut melainkan namamu disebut pula bersamaku. Yaitu dalam kalimah syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selalu bersanding dan tidak ada nama makhluk siapapun baik dari malaikat, tidak pula para nabi, para rasul, apalagi manusia-manusia yang lain yang disandingkan namanya, penyebutan namanya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Al-Qatadah mengatakan bahwa Allah meninggikan atau mengangkat sebutan nama Nabi Muhammad SAW di dunia dan di akhirat. Di dunia kita tahu sampai sekarang bukan hanya kaum muslimin yang mengenal Nabi Muhammad SAW, hatta orang kafir pun kenal siapa Nabi Muhammad SAW. Bahkan tokoh yang paling berpengaruh di dunia, 100 tokoh yang paling berpengaruh, disebut pertama kali adalah Muhammad SAW. Penulisnya bukan orang Islam. Apalagi kita. Ya kan? Setiap sholat kita sebut ketika kita bertasyahud awal, ya kan? Kemudian tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ketika kita berselawat kita sebut beliau. Ketika azan,
ketika khutbah, ketika ceramah selalu menyebut nama Allah dan juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling sering. Ini yang dimaksud wa rafa'na laka dzikrak. Dan ini didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah berkata, "Atani Jibrilu." Jibril mendatangiku faqal. Kemudian beliau berkata, "Inna Rabbi wa Rabbak." Sungguh Tuhanmu dan Tuhanku dan Tuhanmu yaqulu berkata, "Kaifa rafa'tu dzikrak?" Bagaimana aku mengangkat gitu. Ya kan? Mengangkat namamu. Bagaimana aku mempopulerkan atau memviralkan istilah sekarang ini. Kemudian beliau berkata, "Qala Allahu a'lam." Allah yang Maha tahu. Lalu kemudian beliau berkata, "Qala idza dzukirta ma'i." Jadi kata Allah mengatakan, jadi kalau apabila namaku disebut, pasti namamu juga disebut bersamaku. Ya, inilah kemudian dasar kenapa Imam Qatadah tadi termasuk Mujahid memahami bahwa penyebutan nama yang dimaksud adalah karena menyandingkan penyebutan nama Allah dengan nama Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan berarti yang ada kaligrafi di masjid-masjid itu ya, Allah Muhammad. Itu jadi masalah ya. Bukan itu yang dimaksud. Bahkan banyak di tempat imam ya kan, di masjid-masjid di mihrab tulisan Allah Muhammad. Bahkan di cincinnya Rasulullah Allah Rasul Muhammad kan gitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kan, dari kecil tumbuh dengan yatim. Kemudian Allah lepaskan dari beban ini karena ya kan Allah Subhanahu wa taala menolong beliau melalui apa? Paman-paman beliau walaupun beda agama. Lihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kan mengangkatnya sebagai rasul di usia 40 tahun. Lalu kemudian menjadi basyir wa nadhir, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan khususnya kepada kerabatnya, kepada orang di sekitarnya, sampai kepada kita. Ya kan, syariat yang dibawanya merupakan jalan keselamatan bagi seluruh manusia, termasuk kita. Ini yang disebut dengan kemudian firqah najiyah itu. Sebab Rasulullah ketika mengecualikan dari 72 masuk neraka kata beliau. Kecuali satu, al-jamaah. Siapa dia? Ya kan, ma'ana alaihi wa sahabi, yaitu kelompok atau golongan yang berada pada pijakan aku dan sahabatku, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lanjut kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengangkat beban kemudian diampuni dosanya, lalu kemudian dimuliakan dengan diangkat apa? Namanya. Selalu begitu menyebut nama Allah sering disandingkan dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ada pepatah mengatakan all start is difficult. Ya kan? Segala yang kita awali itu sulit. Kita mau jadi sukses, jadi orang kaya, itu enggak ada yang kemudian bim selabim lalu kemudian jadi kaya. Ya kan? Tertatih-tatih. Coba lihat orang yang tinggal yang rumah besar-besar di sini, lihat tanya bagaimana prosesnya dulu. Juga babak belur.
Bahkan ada orang yang paling kaya di Kalimantan Selatan, dulunya itu adalah sopir truk. Bahkan orang paling kaya di kabupaten saya tahu dari kecil, dari mudanya beliau. Ya kan? Dia adalah orang yang suka motong pembatangan istilah kita itu, yang nyari kayu-kayu ke hutan. Makanya sampai dia jadi orang kaya, tapi Masya Allah, ini lihat bagaimana kalau orang ngerti agama itu. Sampai dia kaya raya, Allah yarham, ya kan? Beliau enggak sombong. Enggak menunjukkan identitas dia. Pakai sandal jepit, pakaian sederhana, pakai kaos oblong. Padahal kayanya luar biasa. Biasanya yang sombong itu adalah keluarganya. Petantang-petenteng kan? Beliau kemana-mana jalan kaki, kadang naik motor, jarang naik mobil. Kesedihan beliau itu kalau masjid yang disumbang belum jadi. Kamu tahu nggak, Sam, kata saya, itu masjid yang besar itu udah saya kasih duit sekian miliar, katanya sudah cukup, cuma jadi pagarnya doang. Mudah doakan saya ketika beliau sakit, doakan saya. Ini tahun 2007 beliau cerita itu. Mudah-mudahan saya belum meninggal sebelum masjid itu jadi. Setiap ada masjid dia nggak perlu diminta proposal. Saya keramiknya, mana apa yang kurang? Minta ke saya. Nggak pernah berpikir panjang. Dengan sikapnya seperti itu, Masya Allah. Apa kata dia? Tidak ada usaha yang beliau geluti kecuali berhasil. Tapi di saat yang sama, Allah berikan penyakit di mana beliau tidak bisa makan seenaknya. Dia menangis ketika haji, ketika umrah, sering ketemu kita. Kamu enak sekali makan, lahap. Saya nggak bisa makan, dia bilang gitu. Tapi harta saya banyak. Kalau gitu enak jadi orang kaya pemiskin itu. Bahkan ada jamaah, Masya Allah, bawa apa? Dia kaya, bawa 2 dokter pribadinya. Jamaah heboh, kaya sekali orang ini. Sampai bawa dokter pribadi. Tapi ketika mau makan, paling stres dia. Begitu mau makan, Pak, tadi kan hasil kolesterolnya tinggi. Ini pemicunya, Pak. Boleh nggak nyicip? Kalau sedikit boleh, tapi habis itu minum ini ya. Stres tuh, Pak. Sementara kita, alhamdulillah, karena nggak ada dokter pribadi, makan begitu kolab baru ke rumah sakit. Tapi kan sudah mencicipi barang itu. Kalau gitu enak jadi miskin apa kaya sih? Enak kaya tapi nggak sakit ya. Kalau seperti ini lebih enak miskin. Orang kaya yang tidak bisa makan bukan karena nggak mampu beli, tapi karena nggak ada penyakit di tubuhnya. Dengan orang miskin nggak bisa makan karena nggak ada makanan. Itu tersisa mana? Sama-sama tersiksa yang pasti. Tapi enak yang miskin karena masih bisa makan kan. Ini kadang Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan hidup seperti itu. Kadang kelihatannya enak. Dikira orang kaya tenang. Enggak tenang. Saya banyak ketemu orang kaya. Yang kaya beneran. Yang pura-pura kaya juga ada. Mereka katakan enggak tenang hidup itu. Justru ketika mereka paham agama, disitulah ketenangan itu. Bahkan ada seorang yang cerita. Dia taubat. Dulu besar, kalau sebulan cuma dapat 50 juta stres saya. Minimal 600 juta. Minimal kata dia. Karena saya harus ini, harus ini, harus ini. Kalau istrinya marah, dia nggak pernah marahin istrinya. Bawa ke tempat berlian, bawa ke tempat emas, udah lu beli aja. Pulang senyum katanya. Dulu gitu ya. Tapi pada saat itu saya nggak tahu, hidup itu kayaknya nggak ada artinya. Kelihatan saya orang kaya, tapi masalah mungkin orang yang paling menderita. Tapi sekarang alhamdulillah kata beliau, setelah saya paham agama, seakan-akan beban hidup itu Allah angkat darinya setelah dia menjalankan syariat Islam. Dia baru merasa bahagia, baru merasa suami dari istrinya, ayah dari anaknya setelah ngerti agama. Setelah dia bisa sholat 5 waktu di masjid. Dulu Pak Ustadz, boro-boro sholat kita. Kita setiap hari ketemu artis, kata dia. Saya tahu artis ini harganya sekian, sekian, sekian. Yang paling murah tuh ini. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Inna ma'al usri yusra. Karena sungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW dan juga dialami oleh manusia pada umumnya gitu kan. Rasulullah masalah bagaimana hidupnya begitu susah, nggak ada orang tua kasih sayang ayah dan ibu gitu kan. Berat nggak itu? Sangat berat. Tapi inilah ujian bagi beliau dan juga ujian bagi kita. Banyak perjalanan hidup kita tidak mulus. Pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Dan alhamdulillah, walaupun kita nggak punya harta, bukan jadi pejabat, tapi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi kita. Tapi kalau kemudian di saat kita bertakwa kepada Allah menjadi orang soleh, lalu dikasih bonus. Jadi pengusaha, jadi pejabat, jadi teknokrat, itu bonus. Kalau perlu kayak gitu kita semua. Karena 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga, itu pengusaha kaya, Pak. Siapa nggak kenal Abu Bakar, Omar, Osman, itu bukan orang miskin. Yang miskin dari 10 itu cuma 2. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Awwam. 10 orang yang dijamin masuk surga, 8 kaya, 2 miskin. Jadi kaya miskin bisa masuk surga. Kalau sama-sama bertakwa. Jadi kaya miskin itu ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Tapi kalau kesalihan itu harus diikhtiari. Sebagaimana juga kemiskinan juga harus diikhtiari. Saya yakin semua kita milih kaya. Tapi enggak semua kita kaya. Ya apa tidak? Sebagaimana kita bermimpi pengen punya istri. Ya kan, cantik Masya Allah itu. Ternyata sekarang yang ada pas-pasan. Pas dilihat enggak enak. Kan gitu. Keturunan Arab, Arab maklum. Ya kan? Begitu pula perempuannya. Pengen Masya Allah punya suami seperti seganteng Nabi Yusuf. Sekaya Nabi Sulaiman, sesoleh Nabi Muhammad, mimpi. Semua berproses kan? Tapi ada yang didapat, yang diberikan Allah Subhanahu wa taala segalanya. Tinggal antum kemudian sekarang ya kan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan semangat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Tidak selamanya orang sulit, tidak selamanya juga orang mudah. Pasti ada 2 sisi ini. Susah, senang, bahagia, sedih, itu sudah biasa dalam hidup itu. Ya kan? Semua orang, jangankan kita, Rasulullah mengalami hal itu. Apalagi kita, oleh karenanya kalau ada kesulitan dalam hidup, kita punya Allah, minta kemudahan padanya. Ya kan? Bukan kita satu-satu yang mengalami kesulitan itu. Oleh karena jangan pernah berhenti bertakwa kepada Allah karena kesulitan. Ya kan? Begitu pula kemudian kena merasa kaya, jangan seperti Qarun. Melupakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan binasakan kita dengan caranya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Artinya dalam Islam ini kita disuruh beraktivitas, jangan jadi pemalas. Jadi kadang-kadang Pak Ustadz, anak mau nikah, tadi ada WA ke saya. Bisakah didonasikan? Anak nggak ada kerjaan. Hah? Masih muda. Di Jabodetabek nggak ada kerjaan. Antum pemalas. Karena dulu ketika anak mahasiswa, anak dagang, anak tahu bagaimana peluang-peluang kerja itu banyak. Ya kan? Banyak sekali. Hanya pemalas yang bilang nggak ada kerjaan. Biasanya orang kayak gini mimpinya terlalu tinggi. Sehingga nggak pernah mau mengawali. Padahal kalau cuanki saja, saya dulu suka nanya ikhwan-ikhwan yang jualan itu. Cuanki, pernah saya tanya, cuanki itu artinya cari duit jalan kaki, Pak. Cuanki, cari uang jalan kaki. Saya beli itu semua, satu tempat itu, dibagikan sama anak-anak supaya saya pengen dapat ilmunya. Dia store sama majikannya itu minimal 20.000. Ya kan? Punya kawan 42 orang. Jadi bosnya punya anak buah 42 orang. Dikontrakin rumah 6 juta. Bayangin kalau 20.000 saja kali 42 berapa? Sehari dapat duit
840 kali 1 bulan. Ya kan? 30 sekian juta. Gaji siapa tuh? Padahal modalnya berapa itu? Enggak usah jauh-jauh, saya pernah juga nanya. Di satu pengkolan, Pak Ogah, tahu Pak Ogah? Cepet, kiri, kanan, pit gitu kan. Itu sehari ada yang dapat 400.000 per hari. 3 orang. Berarti dapat 1.200.000 kan? 400 kali 30 hari. Berapa tuh? 12 juta. Gaji siapa itu? Di atas UMR, Pak. Ya kan? Ada yang jualan keripik, ada yang tukang bakso, Masya Allah jadi bos bakso. Banyak kerjaan. Maka jangan pernah malas. Kalau malas, kalau antum udah diselimuti malas, pengen hidup enak. Ya kan? Fala talumanna ila nafsak. Jangan kau enakan kecuali dirimu sendiri. Maka umat Islam ya kan harus beraktivitas. Kalau bisa kita itu, kalau bisa yang punya, yang ownernya, bolehlah ya kan. Kalau kita belum punya modal, kita ikut orang lain dulu nggak masalah. Saya salut orang-orang Padang itu, orang-orang Jawa. Bahkan dulu Masya Allah ada yang insinyur itu masih ikut kerja ke hutan-hutan cari modal. Setelah selesai kontraknya, dia punya modal. Ya kan? Dia beli barang ke Jawa, dia balik sekarang jadi pengusaha. Ada yang punya pom bensin. Saya tahu dulu sejarahnya. Masya Allah luar biasa gitu. Fa'idha faraqta fansab. Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Yani apabila kamu telah merampungkan urusan duniamu dan kesibukannya, dan telah kamu selesaikan semua yang berkaitan dengannya, maka bulatkanlah tekadmu untuk ibadah dan bangkitlah kamu kepadanya dalam keadaan bersemangat. Curahkan hatimu katanya, dan ikhlaskan niatmu dalam beribadah kepadanya dan berharap kepadanya. Kita boleh beraktivitas, ya kan? Kita boleh jadi pengusaha, silakan. Mau jadi pejabat silakan. Tapi ingat, jangan lupa ada kewajiban kita, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dimanapun dan kapanpun semasih hayat berada di kandung badan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadahilah Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Mau di saat kita sebetulnya kalau kita pahami sunnah Rasulullah, 1 kali 24 jam itu lebih dari 1000 sunnah. Ya kan? Ibadah itu jangan dikira hanya sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran. Antum berangkat kerja nih. Karena tahu antum itu, ya kan, sebagai kepala rumah tangga diwajibkan untuk menafkahi istri dan anak, itu ibadah. Antum datang kemudian tepat waktu sesuai dengan akad, itu perintah Allah. Aufu bil uqud, ya apa tidak? Kemudian antum tidak memanfaatkan waktu kerja antum untuk kerjaan yang lain kecuali dengan izin atasan, itu juga ibadah. Antum jujur, antum kerja memungkinkan kerjaan sesuai dengan yang diharapkan, itu juga ibadah. Antum tidak ngambil imbalan. Ya kan, misalkan antum ngantar barang atau kemudian setelah ucapan terima kasih kan banyak tuh pelanggan atau kemudian orang yang butuh pelayanan kita. Padahal kita sudah ada gaji, itu tidak boleh diambil kecuali kita dengan izin atasan kita. Karena orang itu tidak akan ngasih ke kita kecuali kena kerja di situ. Ini juga ibadah. Banyak sekali, belum lagi ketika berhenti ada doa yang mesti kita baca, saat berjalan kita ada doa. Semua ini adalah ibadah. Kalau itu kita lakukan, Masya Allah, apapun kemudian profesi kita menjadi waliullah. Jadi waliullah itu nggak ada identik dengan sorban gitu kan, bawa tongkat kemana-mana. Sekarang kan model tuh tongkat itu, ya kan, bawa tasbih kemana-mana. Enggak. Antum bisa jadi presiden, antum bisa waliullah itu adalah menteri, bisa jabat sebagai pengusaha. Bukankah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waliullah semua? Bukankah mereka juga pengusaha? Mereka juga ada yang, ya kan, panglima perang, ada juga Masya Allah yang jadi khalifah. Ya kan? Jangan dikira wali itu, apalagi yang nggak pakai baju, itu bukan wali yang pasti.
wali juga tiba-tiba wali setan. Bukan waliullah. Ya, jadi waliullah itu yang betul adalah yang bertakwa kepada Allah apapun profesinya. Ya kan? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, tingkatan wali paling tinggi itu adalah para nabi. Para nabi paling tinggi kewaliannya adalah para rasul. Rasul paling tinggi ulul azam. Ulul azam paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Disusul kemudian sahabat mulia Abu Bakar, Omar. Kalau secara generasi sahabat, tabi'in, atba' tabi'in. Itu waliullah yang sebenarnya. Profesi mereka macam-macam. Jangan salah memahami siapa wali. Maka baca buku Al-Furqan baina auliya ar-Rahman wa auliya syaitan. Perbedaan antara wali Allah dan wali setan. Ini luar biasa, buku satu-satunya membahas tentang ya kan, secara detail siapa waliullah dan wali setan. Allah ta'ala alam. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari atau kita gali pada malam ini walaupun secara singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.